QSQS Taubah ayat 79 berbicara tentang orang-orang yang mencela kaum mukmin yang bersedekah, baik yang memberi banyak maupun yang memberi sedikit, dengan penuh keikhlasan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melihat hakikat hati, bukan hanya besar kecilnya amal di mata manusia. Al-Ladz, najal mizonal muthawe, na minal mu'min, na fish sadok. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Ibnu Arabi, ayat ini mengandung rahasia bahwa nilai amal terletak pada rahasia batin yang tersembunyi di dalam hati manusia. Allah memandang cahaya niat, bukan bentuk lahiriah semata. Dalam tadabur kalbu, mencela amal orang lain lahir dari hijab ego dan merasa diri lebih tinggi. Hati yang masih terikat pada penilaian lahiriah belum menyaksikan bahwa setiap amal memiliki rahasia hubungan antara hamba dan Allah. Ibnu Arabi memandang bahwa setiap gerak kebaikan yang lahir dari keikhlasan adalah tajalli, pantulan sifat Allah yang Maha Pemurah dalam diri manusia. Maka sedekah, walaupun kecil, dapat menjadi sangat agung bila dilakukan dengan hati yang penuh cinta dan fana kepada Allah. Ayat ini mengajarkan tazkiyatun nafs, agar manusia membersihkan hati dari merendahkan orang lain, ujub terhadap amal sendiri, dan merasa paling benar dalam ibadah. Dalam ma'rifatullah, seseorang tidak lagi melihat besar kecil amal manusia, tetapi melihat kehadiran Allah dalam amal itu, keikhlasan, ruh, dan cahaya cinta yang menyertainya. Menurut Ibnu Arabi, amal yang tampak kecil di mata manusia dapat menjadi besar di sisi Allah karena berasal dari kalbu yang bersih. Sebaliknya, amal besar bisa menjadi kosong bila dipenuhi ria dan kesombongan. Dalam tasawuf, sedekah juga dimaknai lebih luas: memberi kasih sayang, memberi maaf, memberi doa, bahkan memberi ketenangan kepada hati sesama. Semua itu adalah pancaran nur ilahi ketika hati telah mengenal Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa orang yang sibuk mencela biasanya masih tertutup oleh hijab diri, sedangkan hati yang telah mengenal Allah akan lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri daripada menghakimi amal orang lain. Buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang rendah hati. Hati menghormati amal sekecil apapun, ikhlas dalam memberi, dan memandang semua kebaikan sebagai karunia Allah semata. Hakikat terdalam ayat ini dalam ma'rifatullah adalah Allah tidak melihat banyaknya amal, tetapi cahaya keikhlasan yang hidup di dalam kalbu. QSE Taubah ayat 80 menjelaskan bahwa permohonan ampun Nabi kepada orang-orang munafik tidak akan memberi manfaat selama mereka tetap ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Namun, hati yang terus menutup diri dari kebenaran akan terhijab dari cahaya petunjuk. Intestogfer laham sab, namaratan falai, yegforol hulahum. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Ibnu Arabi, ayat ini bukan sekadar berbicara tentang hukuman, tetapi tentang keadaan kalbu yang tertutup oleh hijab keakuan dan penolakan terhadap cahaya ilahi. Dalam tadabur kalbu, pengampunan Allah sangat dekat, tetapi manusia sering menjauh karena kesombongan batin, keterikatan pada hawa nafsu, dan ketidakjujuran kepada Allah. Ibnu Arabi memandang bahwa hati manusia adalah tempat tajalli cahaya Allah. Namun jika kalbu dipenuhi penolakan dan kegelapan ego, maka cahaya itu tidak dapat dipantulkan dengan sempurna. Ayat ini mengandung hakikat bahwa ma'rifatullah tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi keterbukaan hati untuk menerima kebenaran. Orang yang terus menolak cahaya Allah akan semakin tenggelam dalam hijab dirinya sendiri. Dalam tazkiyatun nafs, seorang salik diajarkan untuk merendahkan ego, menerima nasihat, memperbanyak taubat, dan menghancurkan kesombongan ruhani. Menurut Ibnu Arabi, dosa terbesar dalam perjalanan menuju Allah bukan sekadar kesalahan lahiriah, tetapi merasa cukup dengan diri sendiri, sehingga tidak lagi membutuhkan Allah ketika ego
menjadi pusat kehidupan, maka hati kehilangan kemampuan menyaksikan nur ilahi. Ayat ini juga mengingatkan bahwa istighfar bukan sekadar ucapan lisan. Hakikat istighfar adalah kembalinya hati kepada Allah, pengakuan akan kelemahan diri, dan kerinduan untuk dibersihkan oleh cahayanya. Dalam tasawuf, angka 70 kali dipahami sebagai simbol keluasan rahmat dan besarnya peluang taubat. Namun, jika hati terus berpaling, maka rahmat itu tidak dapat masuk karena pintu kalbu tertutup dari dalam dirinya sendiri. Buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang rendah hati. Hati mudah bertaubat, tidak merasa suci, dan selalu membutuhkan Allah dalam setiap keadaan. Hakikat terdalam ayat ini dalam ma'rifatullah adalah bukan rahmat Allah yang jauh dari manusia, tetapi hati manusialah yang sering menjauh dari cahaya rahmat Allah. QS At-Taubah ayat 81 menjelaskan tentang orang-orang yang merasa senang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah dan lebih memilih kenyamanan dunia. Mereka takut kepada panas dan kesulitan, padahal panas neraka jauh lebih dahsyat. Ayat ini mengandung pelajaran ruhani tentang manusia yang lebih mengikuti kenyamanan nafs daripada panggilan Allah. Kul en ru jahanama ashdu aror. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Ibnu Arabi, ayat ini tidak hanya berbicara tentang jihad lahiriah, tetapi juga jihad batin melawan kecenderungan jiwa yang mencintai kenyamanan dunia dan menjauhi jalan penyucian diri. Dalam tadabur kalbu, panas dimaknai sebagai simbol beratnya perjuangan melawan hawa nafsu, sakitnya proses membersihkan ego, dan ujian ruhani dalam perjalanan menuju Allah. Banyak manusia ingin dekat kepada Allah, tetapi tidak ingin melewati proses penyucian hati. Padahal, ma'rifatullah tidak lahir dari kemalasan ruhani, melainkan dari perjuangan kalbu melawan hijab dirinya sendiri. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa setiap ujian hidup adalah jalan tajalli Allah untuk menyempurnakan ruh manusia. Ketika seseorang lari dari perjuangan batin demi kenyamanan dunia, maka ia sedang menjauh dari proses pendewasaan ruhani. Ayat ini mengandung hakikat bahwa hawa nafsu selalu mencari kemudahan, pujian, kesenangan, dan keselamatan duniawi. Sedangkan ruh yang menuju Allah harus belajar, sabar, ikhlas, dan rela menempuh panas mujahadah agar hati menjadi bersih. Dalam tazkiyatun nafs, jihad terbesar adalah melawan kemalasan ibadah, meninggalkan cinta dunia berlebihan, menahan syahwat, dan tetap istiqomah dalam dizikir saat jiwa merasa berat. Menurut Ibnu Arabi, neraka bukan hanya api lahiriah, tetapi juga keadaan ruh yang jauh dari Allah. Hati yang dipenuhi nafsu, kesombongan, dan kelalaian akan merasakan kegersangan batin meskipun hidup dalam kemewahan dunia. Sebaliknya, hati yang sabar dalam mujahadah akan merasakan cahaya ketentraman meski menghadapi kesulitan hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa jalan menuju ma'rifatullah memerlukan pengorbanan, mengorbankan ego, kenyamanan palsu, dan keterikatan dunia. Buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang kuat dalam ujian, tidak diperbudak kenyamanan, sabar dalam ibadah, dan menjadikan setiap kesulitan sebagai jalan mendekat kepada Allah. Hakikat terdalam ayat ini dalam ma'rifatullah adalah siapa yang sabar menghadapi panasnya mujahadah di dunia, maka hatinya akan disinari kesejukan cahaya Allah. QS At-Taubah ayat 82 menjelaskan bahwa orang-orang yang lalai dan berpaling dari jalan, Allah akan sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini mengandung peringatan tentang kesenangan dunia yang melalaikan ruh dari hakikat kehidupan. Falyadel, Al-Kakal, Lowalyabek, Katz, dalam pendekatan tasawuf, menurut Ibnu Arabi, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai tangisan karena azab, tetapi juga tangisan ruh yang tersadar dari kelalaiannya terhadap Allah. Dalam tadabur kalbu, tertawa sedikit melambangkan kesenangan dunia yang sementara, sedangkan menangis banyak adalah kesedihan batin ketika hati menyadari
jauhnya diri dari Allah, tertutupnya cahaya ma'rifat, dan sia-sianya umur dalam kelalaian. Ibnu Arabi memandang dunia sebagai bayangan, fana, yang sering membuat manusia lupa pada hakikat yang abadi. Ketika hati terlalu tenggelam dalam kesenangan lahiriah, ruh kehilangan kejernihan untuk menyaksikan tajalli Allah dalam kehidupan. Namun dalam tasawuf, tangisan memiliki makna yang dalam. Tangisan bukan sekadar kesedihan, tetapi lembutnya hati, pecahnya ego, dan bangkitnya kerinduan kepada Allah. Tangisan taubat adalah tanda bahwa kalbu mulai hidup kembali. Dalam Tazkiyatun Nafs, seorang salik diajarkan untuk banyak bermuhasabah, menangisi dosa dan kelalaian, mengurangi cinta dunia, dan memperbanyak dizikir agar hati tetap sadar kepada Allah. Menurut Ibnu Arabi, hati yang keras sulit menerima cahaya ilahi, sedangkan hati yang lembut oleh taubat dan kerinduan akan lebih mudah menjadi tempat pantulan nur Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan dunia tanpa kedekatan dengan Allah hanyalah kesenangan. Sementara banyak tertawa karena dunia dapat membuat hati lalai, sedangkan tangisan karena Allah justru menyucikan ruh. Dalam Ma'rifatullah, air mata yang lahir dari kesadaran ruhani adalah rahmat, air mata taubat, air mata syukur, air mata rindu kepada Allah, dan air mata saat merasakan kehadirannya. Buah Tazkiyatun Nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang lembut hatinya, tidak tertipu dunia, mudah tersentuh oleh dizikir, dan selalu sadar akan perjalanan kembali kepada Allah. Hakikat terdalam ayat ini dalam Ma'rifatullah adalah hati yang mengenal Allah, tidak tenggelam dalam tawa dunia, karena di dalamnya hidup kerinduan mendalam untuk kembali kepadanya.